Halo semuanya, Sawadee Kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas kembali mengenai kasus Subang, dan yang akan aku bahas adalah mengenai tes kebohongan yang telah dilaksanakan oleh Pak Yosep dan juga Ibu Mimin di tanggal 16 dan juga 17 September 2021. Pak Yosep itu melaksanakan tes kebohongan sebanyak 2 kali, sementara Ibu Mimin dilaksanakan sebanyak 1 kali. Sebenarnya hasilnya seperti apa, Anjas? Apakah mereka ini lolos dari tes kebohongan ataukah mereka ini tidak lolos dari tes kebohongan? Karena ini sudah lebih dari 3 bulan ya. Lebih dari 2 bulan kasus ini, hampir 3 bulan maksudku. Nah, kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya. Apakah kira-kira hasilnya ini sudah keluar atau belum? Menurut aku sih sudah keluar, tapi memang belum dirilis oleh pihak kepolisian. Tapi kita bisa menganalisanya. Kenapa? Karena dari saksi yang aku ketahui ada 54 orang yang telah diperiksa di sini. Ibu Mimin itu diperiksa sudah belasan kali dan Pak Yosep itu diperiksa sebanyak 14 kali. Nah, kenapa mereka termasuk kedua saksi yang paling banyak diperiksa? Karena menurut aku tim penyidik adalah menaruh kecurigaan terhadap kedua orang tersebut. Dibuktikan dengan tes kebohongan. Jadi kalau kita melihat kan kasus-kasus misalnya seperti Jessica di kasusnya cyanida, kemudian juga Margaret di kasus anak ya, yang pembunuhan anak di Bali itu juga. Mereka adalah orang-orang yang diduga menjadi pelaku, biasanya selalu dicoba dengan tes kebohongan tersebut. Nah, kita nggak bisa menutup mata dengan melihat tren, dengan melihat historical story seperti ini. Memang Ibu Mimin dan juga Pak Yosep adalah orang yang dicurigai oleh tim kepolisian terlibat dalam kasus ini. Dan bagaimana, Anjas? Menurut analisa kamu, apakah hasilnya itu positif atau negatif? Positif itu artinya berarti mereka tidak lolos, negatif berarti mereka lolos dari tes kebohongan tersebut. Menurut aku ada beberapa bagian yang ini masih menjadi perdebatan. Pertama adalah begini ya, kita ngomongin soal tes kebohongan sendiri. Kalau dari sejumlah jurnal, lie detection itu masih ada yang berdebat ini sebagai sebuah science atau scientific evidence, ataukah ini termasuk opini begitu. Karena tingkat akurasi dari tes kebohongan itu kan di sini aku tangkap adalah 90%, jadi ada 10% errornya. Dan 10% error itu cukup tinggi loh dalam sebuah ilmu sains ya. Kalau kita lihat kan ada banyak orang, bukan banyak lah, ada banyak yang berhasil positif begitu kan ya hasilnya. Tapi ada juga, paling tidak ada 6 orang yang tersangka tapi mereka lolos tes kebohongan ya. Yang pertamanya adalah Jessica, orang ke-6 di dunia yang lolos lie detector. Jessica itu di kasus cyanida, akhirnya kan dia ditetapkan sebagai tersangka, tapi pada saat dia menjalani tes kebohongan, dia kan bebas begitu aja, tidak ada terdeteksi kebohongan. Yang kedua, kalau kita lihat dari dunia, itu ada Gary Ridgway. Ini adalah pelaku pembunuhan berantai di Amerika Serikat. Dia membunuh gadis-gadis, terutama mereka yang bekerja sebagai prostitusi begitu. Lolos juga tes kebohongan, tapi diketahui dia menjadi tersangka pada saat dilakukan tes DNA. Ada cairan dari dia yang tertinggal di tubuh korban. Itu DNA yang memutuskannya akhirnya. Kemudian yang kedua ada Aldrich Ametsch, mata-mata Rusia yang handal, juga berhasil lolos tes kebohongan 2 kali bahkan. Terus yang ketiga ada Annabelle Montes yang membocorkan rahasia Amerika Serikat pada pemerintah Kuba. Itu lolos juga lie detector. Terus ada juga dari Leonardo Aragoncillo, mantan anggota FBI, keturunan Filipina, juga lolos tes kebohongan. Nah, dari ini kita bisa pengen tahu nih, sebelum kita kembali ke masalah kasus Subang sendiri. Sebenarnya tes kebohongan itu apa saja, Anjas, yang diperiksa? Jadi kalau aku baca dari sejumlah jurnal di sini, pertama itu ada 3 hal yang alat sensor dipasang di tubuh manusia. Jadi pada saat Pak Yosep dan juga Ibu Mimin dilakukan tes kebohongan ini, pasti ada beberapa peralatan yang dipasang di tubuh mereka. Pertama adalah pneumograf. Ini adalah untuk mendeteksi ritme nafas yang ditempel pada bagian dada dan perut. Untuk melihat nafas, karena kalau secara pengetahuanku ya, orang yang berbohong itu pasti nafasnya berbeda, tarikannya atau
tarikan dan hempasan. Tarikan dan hempasannya pasti berbeda kalau kita ada psikologi yang berbeda, mungkin dengan kebohongan itu agak sedikit perbedaan gitu. Yang kedua adalah blood pressure cuff, yakni bekerja untuk mendeteksi perubahan tekanan darah dan jantung yang ditempel pada bagian lengan atas, bekerja seiring suara yang muncul dari denyut jantung. Di sini dijelaskan adalah kalau orang yang berbohong itu biasanya jantungnya itu akan berdebar-debar, mungkin lebih ya mungkin tidak terlalu ekstrim berdebar yang kencang karena sudah dipersiapkan, it's possible, tapi juga ada ritme yang berbeda kan. Kalau kita detak jantung manusia tuh ada patternnya, mungkin tiap 3 detik, 1 detik, 3 detik, tapi pada saat kita berbohong mungkin akan loncat gerakannya, patternnya, karena pada saat ada blood pressure cuff ini akan muncul kayak grafiknya seperti itu. Kalau grafiknya itu tidak sama patternnya, wah ini ada apa ini? Di bagian pertanyaan mana ini kok grafiknya munculnya terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah? Nah itu adalah titik di mana nanti tim penyidikan bisa menggali lebih dalam tentang pertanyaan tertentu atau pernyataan tertentu yang bisa menjadi guidance ya untuk menentukan apakah dia bohong atau tidak. Terus yang ketiga adalah ada juga galvanic skin resistance. Ini untuk mendeteksi keringat terutama di bagian tangan dan dipasang di jari-jari. Oke, jadi makanya ada alat-alat yang dipasang di tangan dan jari-jari bekerja dengan mendeteksi seberapa banyak keringat yang keluar ketika dalam keadaan tertekan atau berbohong. Ini menurut aku yang sangat subjektif ya, karena kayak misalnya begini, aku termasuk tipe orang yang sering keluar keringat. Bahkan ada teman-temanku yang bilang, Anjas kamu tangannya kok sering berkeringat, kamu lagi nervous ya? Enggak. Padahal kayak aku lagi biasa gitu ya, lagi tiduran atau apa, tangannya memang berkeringat gitu, kebiasaan begitu. Ada juga orang yang nggak hanya berkeringat kalau lagi deg-degan, nervous, nggak pede, atau lagi mau marah, bohong. Tapi ada juga kan tipikal tangan yang seperti aku yang tidak dalam kondisi tertekan, tidak dalam kondisi apapun itu ya memang berkeringat, itu adalah hal yang wajar. Bahkan juga ada yang bilang, Anjas kalau orang yang suka tangannya itu berkeringat, itu biasanya punya penyakit jantung. Ternyata aku sempat kemakan isu yang ini ya, aku sempat konsultasi ke dokter, ternyata memang aku tidak punya penyakit jantung. Itu adalah fisiologis ya, memang setiap orang tuh karakteristik tubuhnya berbeda-beda. Ini menurut aku bagian yang sangat subjektif. Belum tentu loh orang yang kamu tanya apa gitu, pertanyaan atau pernyataan apapun gitu, terus tangan kita berkeringat sudah pasti bohong kan, belum tentu. Makanya ini masih menjadi perdebatan, apakah lie detector itu termasuk yang scientifical evidence atau bukan begitu. Di dunia ini, ya kita nggak bisa menutup mata, memang banyak yang berhasil ya, tersangka ternyata linear dengan tes kebohongan, tapi juga kita nggak bisa menutup mata, ini kan tingkat akurasinya ada 10% errornya, dan Jessica adalah salah satunya yang di Indonesia juga termasuk orang ke-6 di dunia, walaupun persentasenya kecil begitu. Tapi dari sini juga kita bisa menangkap ya, misalnya begini, Jessica aja yang ditetapkan sebagai tersangka, walaupun tes kebohongannya dia lulus, dinyatakan dia jujur begitu, tapi tetap aja itu bisa membuat dia menjadi tersangka. Dari sini kita bisa belajar bahwa jika seandainya Pak Yosep dan juga Ibu Mimin lolos dari tes kebohongan, itu bukan berarti bahwa mereka tidak akan ada peluang menjadi tersangka kembali. Ya, kalian bisa cek ada 6 orang tersebut kan ya, 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kesemuanya mereka itu lolos tes kebohongan begitu. Nah, apakah yang bisa kita pelajari dari sini Anjas? Tes kebohongan itu biasanya identik dengan orang yang lolos ya. Kalau aku analisa dari patternnya di sini, orang yang punya jiwa tenang. Mungkin jatuhnya adalah psikopat. Jadi psikopat itu psikopat kan ada yang banyak bilang nih, jangan-jangan pembunuhnya ini psikopat Anjas. Well, it could be gitu ya. Jadi psikopat itu adalah terbawaan dari lahir. Jadi ada salah satu bagian di memori, di bagian otaknya, bagian untuk empatinya itu terputus. Jadi dia sudah tidak bisa lagi merasakan emosional yang kalau dia menyakiti hewan, manusia, menyayat-nyayat, membunuh, melakukan hal kriminal, mereka sudah tidak punya lagi empati, nggak ada lagi rasa deg-degan, gitu. Itu namanya psikopat. Ada juga namanya sosiopat. Sosiopat itu sama tindakannya seperti psikopat, suka melakukan kriminalitas, pembunuhan dan sebagainya, you name it. Tapi bedanya sosiopat itu terbentuk karena faktor lingkungan, bukan karena faktor bawaan.
Faktor lingkungan maksudnya seperti apa? Misalnya, orang ini harus membunuh, harus merampok karena harus bertahan hidup. Kalau dia tidak membunuh, dia yang akan dibunuh. Kalau dia tidak merampok, dia tidak akan makan. Itu adalah sosiopat, bukan karena bawaan lahir, tapi karena memang dia terpaksa oleh lingkungannya. Dan yang bisa sembuh sih memang adalah sosiopat, bukan psikopat. Kemungkinan besar kalau ada yang bilang bahwa si pelaku ini adalah psikopat, menurutku sih lebih ke sosiopat kayaknya ya. Dia harus melakukan hal-hal seperti psikopat, tapi karena desakan lingkungan, bukan karena bawaan dari lahir begitu. Otaknya memang sudah tidak ada lagi empati. Kemudian dari sini kan kita bisa melihat ya, terlepas nanti psikopat atau sosiopat, pastinya bukan aku yang ngejudge, karena itu adalah bagian nanti dari tim psikolog ataupun juga dari siapa ya kalau yang ya psikolog ataupun juga ya tim kedokteran lah yang nanti bagiannya yang bisa mengejudge dia psikopat ataupun juga sosiopat. Nah, sosiopat juga sama pada saat mereka melakukan akse bedanya ya antara sosiopat dengan psikopat. Kalau psikopat pada saat mereka melakukan aksinya pembunuhan sudah tidak ada lagi empati, nggak ada lagi rasa deg-degan, kasihan tuh sudah nggak ada. Tapi kalau sosiopat tuh masih ada rasa kasihan dikit, walaupun rasa kasihannya tuh sedikit aja. Tapi ya kita lihat nanti apakah benar si pelaku ini sosiopat atau psikopat. Tentunya harus dari tim ahlinya ya, dari dokter yang kompeten. Psikolog mungkin salah satunya yang bisa mengecek karakteristik dari orang tersebut. Sekali lagi, apakah Ibu Mimin dan juga Pak Yosep yang sudah menjalani tes kebohongan lolos atau tidak, kita belum tahu hasilnya. Tapi kalaupun lolos, itu juga belum jaminan mereka akan terbebas dari kasus ini kalau dinilai adalah ada 2 alat bukti yang menunjang gitu. Dan menurut aku juga lie detector itu cuma salah satu aja alat yang dipakai tim penyidik untuk melakukan penyelidikan, bukan satu-satunya saja ya. Dan ini sepertinya kalau aku tangkap belum menjadi alat bukti ya, karena kalau memang seandainya ini bisa dijadikan alat bukti, ya aku belum melihat sih ya kalau dari beberapa kasus bisa dijadikan alat bukti. Memang ada sih beberapa kasus ya di luar negeri, pada saat dia di tes lie detector itu hasilnya negatif, ketahuan bohong, kemudian dikonfrontir pertanyaan-pertanyaan tersebut, langsung dia bisa mengaku. Tapi sebenarnya itu bukan jadi alat bukti, tapi hanya sebagai pembuka aja untuk guidance bagian-bagian mana yang bisa digali lebih dalam. Tapi kalau untuk menjadi alat bukti, sepertinya tidak ya kalau menurut analisa aku. Tapi kalau menurut kalian, lie detector bisa menjadi alat bukti yang kuat ya? Boleh tuliskan di kolom komentar ini dan disertakan dengan contoh-contoh kasus dari yang lampau. Karena aku melihat lie detector test itu tidak jadi alat bukti ya, tapi hanya sebagai petunjuk untuk menggali informasi mana yang diduga ada kebohongan di situ. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai lie detector test. Mudah-mudahan kalian ada informasi, knowledge yang bisa ditangkap. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.